Lah, Betul sekali. Dan berbicara terkait dengan Pancasila, bagaimana sih kita harus memaknai ya, Pancasila, apalagi di tangan kita nih generasi muda, begitu ya, betul. kedepannya harus seperti apa kita dengan Pancasila ini. Kita akan membahasnya bagaimana Pancasila di mata generasi milenial bersama Kang Nandi SH selaku Ketua Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Jawa Barat yang sudah terhubung di line Zoom kami. Selamat siang, Sampurasun Kang Nandi. Selamat siang, Sampurasun, Kak Amel, Kak Ayu, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Apa Alhamdulillah. kabar Kang Nandi? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Kang Nandi, ini berbicara Pancasila di mata generasi milenial, generasi muda. Sebetulnya bagaimana sih kita bisa memaknai hari lahir Pancasila setiap tahunnya? Baik, terima kasih Kak Amel. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Lahir Pancasila untuk seluruh pemirsa TVRI Jawa Barat dan seluruh teman-teman yang sedang menyaksikan pada siang hari ini. Sebenarnya pada dasarnya generasi milenial memandang Hari Pancasila ini yang jatuh pada tanggal 1 Juni pada setiap tahunnya adalah momentum yang sangat penting untuk merefleksikan dan memaknai nilai-nilai Pancasila dalam konteks zamannya saat ini gitu ya. Dan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila itu bagi kami khususnya adalah kesempatan untuk lebih memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, persatuan, kerukunan, dan gotong royong. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan anak-anak muda yang saat ini bergerak di bidang sosial, kemudian di bidang kreatif, dan lain sebagainya. Sehingga Hari Pancasila ini bukan hanya sebatas seremonial gitu ya. Karena kita ketahui bahwa Pancasila ini adalah dasar negara Republik Indonesia, falsafah ideologi kita ya, yang memiliki 5 sila, dan di mana generasi milenial adalah kelompok yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996 yang memiliki karakteristik nilai-nilai terbuka. Dan saat ini gitu kan, generasi milenial juga banyak sekali yang merayakan peringatan Hari Lahir Pancasila ini dengan event-event kreatif yang juga bukan hanya tadi sebatas seremonial tapi langkah aksi nyata di lingkungan sekitar. Mungkin itu, Kak Amel. Baik, Kang. Kemudian seharusnya seperti apa sih peran generasi milenial dalam membumikan Pancasila ini? Baik, terima kasih Kak Ayu. Jadi peran generasi milenials itu ya ada pada zaman saat ini gitu. Ketika kita bicara tentang generasi milenials yang hadir di tengah-tengah masyarakat, maka generasi milenial ini harus mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman. Seperti halnya kita sebagai Duta Hukum dan HAM, ya, kita memiliki beberapa peran dalam rangka menyikapi peringatan Hari Pancasila ini. Pertama, kita harus fokus kepada dunia pendidikan, di mana ketika kita berbicara tentang pendidikan, maka kita sebagai generasi muda yang saat ini harus aware terhadap dunia pendidikan. Kemudian kita juga harus memberikan sebuah advokasi ataupun juga memberikan pembekalan kepada kita generasi milenial ataupun lingkungan sekitarnya, sehingga hal-hal yang sifatnya kita memperjuangkan perlindungan, kita memperjuangkan pemenuhan nilai-nilai hak asasi manusia di tengah masyarakat juga menjadi bagian dari kesempatan untuk mengisi nilai-nilai nilai-nilai dan memaknai peran kita generasi muda sebagai pengisi ke hari peringatan lahir Pancasila ini. Dan yang terpenting adalah anak muda saat ini juga harus memahami bahwa partisipasi mereka itu sangat perlu dalam rangka menjaga demokrasi. Kita ketahui bahwa tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang sangat krusial, bahwa generasi muda itu lahir di zamannya teknologi, budaya hoax, kemudian budaya non-literasi. Itu harus terus kita tingkatkan, itu literasi harus kita tingkatkan bagi generasi muda. Dan seperti itulah mungkin generasi muda, generasi milenial menyikapi dan memaknai Hari Lahir Pancasila di saat ini, Kak Ayu. Oke, baik. Kemudian Kang Nandi, bagaimana nih melihat penerapan Pancasila pada generasi milenial saat ini? Apakah sudah bisa diterapkan dengan baik atau masih perlu ada pembenahan dan evaluasi yang lebih dalam lagi nih terkait penerapan Pancasila? Jadi penerapan Pancasila pada generasi milenial saat ini memang indikatornya mungkin ada lembaga khusus yang menilai indikatornya apakah memang itu sudah berjalan dengan baik ataupun tidak. Namun dalam hal pandangan saya sebagai generasi muda yang saat ini hidup di zamannya, ya, kemudian dalam rangka melibatkan dan memahami, menginternalisasikan, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, rasanya generasi milenial saat ini masih
belum memaksimalkan apa yang menjadi nilai-nilai Pancasila. Tapi di sisi lain, generasi milenial ini dapat menerapkan nilai-nilai keadilan sosial dengan menjaga kesetaraan dan memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia. Dan juga generasi milenial ini berperan aktif dalam memerangi ketimpangan dan kemiskinan. Contohnya, kita ketahui bahwa beberapa kegiatan generasi muda ternyata banyak sekali hal-hal yang sifatnya adalah mereka terus konsen, terus berpartisipasi dalam hal-hal dalam rangka solidaritas sosial. Kita bisa melihat generasi muda misalnya aktif dalam kegiatan dalam kebencanaan. Mereka hadir di tengah-tengah, dan itu adalah makna generasi muda yang memang paham terhadap keadilan sosial. Dan juga yang terpenting, generasi muda saat ini penuh dengan nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Pasalnya generasi milenials ini dapat menerapkan nilai kerukunan dan toleransi antar umat beragama, suku, dan budaya. Dan yang terakhir juga, rasanya anak-anak muda saat ini sudah mulai aware terhadap dunia politik, yang ini merupakan bagian indikator dari keterbukaan demokrasi yang harus dilakukan. Karena kurang lebih banyak sekali generasi muda saat ini, begitupun dengan di Jawa Barat, kurang lebih hampir 18%-nya pemuda di Jawa Barat ya udah harus mulai memahami makna-makna keterbukaan Pancasila. Falsafah ideologi Pancasila ini kan harus bisa diterapkan sehingga beberapa kejadian yang viral seperti halnya generasi muda aware terhadap dunia makna lahirnya Pancasila adalah adanya konservasi lingkungan. Ternyata banyak sekali gerakan-gerakan sosial generasi muda yang memang mengarah kepada hal-hal kepedulian lingkungan terhadap iklim, ekosistem, lingkungan, sehingga ya kita adalah sebagai generasi yang akan hidup di bumi Indonesia ini untuk jangka masih panjang. Mungkin itu sih, Kak. Baik, nah, Kang Nandi, kemudian sebentar lagi kita menyongsong tahun pemilu begitu ya, tahun 2024. Seharusnya seperti apa sikap dari generasi milenial yang mencerminkan Pancasila dalam berdemokrasi, kemudian juga dalam menegakkan demokrasi dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya? Baik, Kak Ayu. Jadi generasi milenial ini adalah kelompok yang heterogen. Saya rasa saya memahami itu ya, dengan latar belakang, pengalaman, kemudian pandangan dan sudut pandang yang berbeda. Bahkan sesekali kita pun ketika kita di tongkrongan, ketika kita misalnya sedang diskusi, banyak hal-hal yang memang menjadi keterlibatan adu argumen pendapat dan sebagainya. Perlu dicatat bahwa nilai-nilai Pancasila ini merupakan dasar ideologi kita, negara Indonesia, dan masih menjadi landasan utama kita hingga saat ini. Yang dimana banyak sekali sebenarnya generasi muda yang berbagai inisiatif dengan gerakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Menyongsong tahun politik yang memang saat ini sudah menjadi bahasan obrolan dimanapun, generasi muda ini adalah sebagai agen pembaharu, kemudian agen perubahan. Yang jelas generasi muda ini lebih melek terhadap informasi, mana yang bisa membedakan hoax, mana yang tidak, dan juga budaya literasi yang memang harus terus ditingkatkan. Sehingga banyak sekali mungkin tidak menafikan kemungkinan generasi muda di lingkungan sekitar kita tuh masih juga ada teman-teman saya juga mungkin yang masih tidak peduli terhadap budaya literasi dan sebagainya. Hoax itu sangat berpengaruh gitu kan. Dan nilai-nilai Pancasila ini harus ditanamkan sehingga ada kesadaran. Anak muda misalnya, daripada harus memilih pemimpin A, memilih pemimpin B, lebih baik golput. Ya itu kan tidak mencerminkan nilai-nilai demokratis. Maka kami, khususnya kami di Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, memiliki sebuah kesempatan untuk memberikan penyadaran, memberikan pendampingan pada generasi muda pada zaman ini, generasi millennials, untuk bisa bersama-sama memberikan kontribusi besar untuk bangsa ini. Caranya apa? Dengan kita mengkampanyekan melalui media sosial, melalui kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan, sehingga kita berusaha mengajak generasi muda untuk bisa memberikan upaya berkelanjutan, memperkuat pemahaman kesadaran dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Itu, Pak Ayu. Baik, ini menarik ya. Tadi bahas sedikit tentang hoax di media sosial dan lain sebagainya. Di mana di era globalisasi saat ini kita mungkin semakin meluas lagi dari segi teknologi. Tapi ini yang mungkin harus diwaspadai karena pengawasan dan mungkin juga kita tidak begitu paham dengan teknologi sehingga bisa salah dalam pelaksanaannya. Lalu apa yang menjadi tantangan terbesar Pancasila di era globalisasi saat ini selain tadi yang sudah disampaikan disinggung sedikit terkait dengan hoax dan lain sebagainya oleh Kang Nandi? Jadi tantangan Pancasila di saat ini adalah masuknya budaya-budaya yang memang bukan jati diri bangsa kita gitu. Misalnya seperti halnya budaya-budaya luar yang datang ke Indonesia yang mudah diakses tadi melalui informasi.
Karena saya rasa setiap saat, setiap detik kita itu dapat menerima informasi dengan cepat gitu. Bahkan mungkin tren-tren yang sangat viral, yang bisa kita ikuti, yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada menjadikan bagian dari nilai-nilai falsafah Pancasila itu sendiri gitu. Dan tantangan terbesar Pancasila saat ini adalah bagaimana caranya mengimplementasikan. Karena banyak sekali pemahaman nilai-nilai Pancasila yang sering kita dengarkan, yang sering kita saksikan, gitu, bahkan penjelasan-penjelasan yang secara rinci, gitu kan, itu sudah sering dilakukan oleh baik itu anggota dewan, oleh pejabat terkait dan lembaga-lembaga terkait, semuanya mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Tapi terkadang memberikan pemahamannya itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman, gitu. Jadi generasi muda saat ini kan semuanya adalah digital native, gitu, semuanya ada aksesnya di digital. Jadi seharusnya diubahlah dengan gaya-gaya kampanye secara positif, secara keren gitu kan, dengan video animasi. Saya rasa itu yang akan bisa pengimplementasian dimanapun. Mungkin tantangan terbesar adalah pengimplementasian. Seperti misal dari ada nilai ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana caranya kita menghargai umat-umat beragama, toleransi umat beragama, kemudian kita juga menjalankan nilai-nilai keagamaannya berdasarkan masing-masing, itu yang sangat rasanya mungkin agak susah kalau misalnya kita hanya terbatas kepada kepada hal-hal yang sifatnya tadi seremonial, kemudian tidak ada pendekatan secara baik kepada generasi muda. Mungkin itu, Kak Amel. Baik, Kang Nandi. Nah, dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila di tanggal ini, tepatnya hari ini, ada 3 kegiatan yang dilakukan oleh Duta Hukum dan HAM Jawa Barat sendiri bersama teman-teman dari Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Jawa Barat. Baik, terima kasih Kak Ayu. Jadi Duta Hukum dan HAM ini adalah generasi yang memang diberikan kesempatan untuk hadir gitu ya, memberikan pemahaman-pemahaman. Duta Hukum dan HAM ini adalah program dari Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, di mana program ini sudah berjalan sangat lama, di mana kami berdirinya Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM ini sejak tahun 2012. Namun memang masifnya di Jawa Barat ini dimulai di tahun 2018. Duta Hukum dan HAM ini sangat penting sekali ya peranannya dalam rangka melaksanakan kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila. Tadi kami selesai melaksanakan upacara di masing-masing daerahnya masing-masing gitu kan, ada di pendopo, kemudian ada di lingkungan sekolahnya yang memang melaksanakan kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila. Nah, kami Duta Hukum dan HAM ini kan salah satu kegiatannya itu adalah bagaimana caranya mempromosikan dan membumikan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya sejak tanggal 22 Mei kemarin hingga tanggal 2 Juni nanti, kami menyelenggarakan kegiatan penguatan FPSH HAM dalam rangka kegiatan seminar dan diskusi publik, di mana di dalamnya itu kita membahas nilai-nilai makna Pancasila yang masih relevan saat ini. Beberapa dari Duta Hukum dan HAM ini memposting tulisannya di website kami fpsjabar.or.id, kemudian juga di media sosialnya masing-masing, dengan tujuan ya mereka memberi pasca dari diskusi publik ini gitu tanggal 22 hingga tanggal 1 Juni tadi gitu, tanggal 2 Juni yang akan datang, kita terus mempromosikan gitu kan nilai-nilai Pancasila. Ada juga kita mengikut sertakan lomba, ada beberapa instansi yang memang menyelenggarakan lomba yang berkemitraan dengan kami di Forum Pelajar Sadar Hukum, dan kami para Duta Hukum mengisi gitu. Seperti ada lomba video, kemudian juga film pendek, kemudian juga ada bikin puisi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir mungkin sebenarnya kita fokusnya kepada campaign di sosial media. Saat ini insya Allah kita akan kukuhkan Duta Hukum sebanyak 1.360 Duta Hukum yang menyebar di seluruh Jawa Barat, yang diikut sertakan dari kurang lebih 15.000 pelajar se-Jawa Barat yang ikut seleksi, di mana Duta Hukum ini adalah membagian dari kampanye sosial media. Nah, kami Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM ini mengadakan kampanye yang mengangkat nilai-nilai Pancasila, yang menyebarluaskan informasi, kemudian cerita inspiratif, kemudian kutipan, dan video pendek yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila. Dan juga kami selalu berkolaborasi dengan instansi lainnya, seperti tadi kita bikin kegiatan-kegiatan seputar Hari Lahir Pancasila. Mungkin itu, Kak Ayu. Oke, baik. Kemudian Kang Nandi, apakah ada pesan yang ingin disampaikan supaya generasi muda ini bisa memupuk kesadaran dan juga menjadikan Pancasila ini sebagai sistem etika dan dapat berjalan efektif begitu di masa sekarang? Silakan.
Baik, Kak Ayu, jadi perlu kita pahami bahwa teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan bahwa kita, khususnya kami gitu ya, generasi muda, adalah sebuah harapan bangsa dan di mana Pancasila ini sebagai falsafah ideologi negara kita yang harus kita jalankan dengan baik. Mari kita wujudkan sebuah keadilan, kemudian kita wujudkan persatuan dan kebersamaan dalam semangat Pancasila, karena hari lahir Pancasila ini kan mengingatkan kita kepada pentingnya menghargai perbedaan, menjunjung tinggi keadilan, dan berjuang untuk kesetaraan. Di mana generasi muda, sudah sebagai anak muda ini kan kita memiliki peran penting ya dalam membangun Indonesia yang lebih baik lagi, penuh akan dengan tantangan ke depan, tidak hanya saat ini, tapi masa depan kita harus penuh dengan adanya perbaikan dan perubahan, sehingga bagian dari kontribusi masa depan yang lebih baik lagi. Pancasila itu bukan hanya sebatas slogan yang harus kita ucapkan setiap upacara hari Senin, tapi nilai-nilai Pancasila itulah yang harus melekat di dalam diri kita. Mungkin itu, Kak Ayu. Oke, baik. Luar biasa sekali Luar Kang biasa, Nandi. ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di Sampurasun. Luar biasa pesan-pesan yang ingin disampaikan betul. kepada generasi milenialnya, semoga tetap memotivasi dan menginspirasi generasi Amin, muda amin. untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sehat selalu Kang Nandi, selamat siang. Sampurasun. Sampurasun Rampes, Kak Amel, Kak Ayu. Baik, nah pemirsa, perbincangan tadi kita terkait Pancasila di mata generasi milenial menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Saya Amelia Putri. Dan saya Ayu Wulandari mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam Sampurasun selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.